warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali pada pelajaran PPKN. Selamat kepada kalian semua karena sudah naik ke kelas 11 atau kelas 2, dan harapan Bapak kamu tetap mempertahankan dan meningkatkan cara pembelajaran kamu agar selalu meningkat, baik dari segi hasil maupun dari segi cara kamu belajar selalu meningkat. Dan kalau dia sudah bagus nilainya dan dapat dipertahankan. Baiklah, pada pertemuan kali ini, pada video pembelajaran hari ini kita akan bahas materi bab 1 untuk kelas 11 atau kelas 2 PPKN. Judul materinya adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, mari kita lihat apa arti harmonisasi ini, apa arti hak, apa arti kewajiban asasi manusia, apa arti perspektif, dan arti Pancasila. Harmonisasi ini berasal dari kata harmonis. Apa arti harmonis itu? Adalah hubungan yang baik, hubungan yang erat, hubungan yang sangat bagus. Jadi kalau harmonisasi terjalinnya hubungan yang bagus, hubungan yang baik, yaitu arti harmonisasi. Hak ini di kelas 10 sudah kita bahas, adalah sesuatu yang dimiliki, sesuatu yang dapat dituntut oleh warga negara, sesuatu yang dipunyai oleh warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan, sesuatu yang harus dibayarkan, sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai warga negara. Perspektif adalah pandangan, sedangkan Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi dasar negara kita, pedoman hidup bangsa Indonesia. Lalu apa arti judul bab 1 ini? Harmonisasi berarti hubungan yang baik, timbal balik yang bagus antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam pandangan Pancasila, dalam sudut pandang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam materi ini nanti kamu diharapkan mampu, yang pertama, mengartikan atau memahami konsep hak dan kewajiban manusia. Ada makna hak asasi manusia, terus hakikat hak asasi manusia, terus ada makna kewajiban asasi manusia,
Kemudian substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, HAM dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua, HAM, hak dan kewajiban asasi dalam nilai instrumental. Dan yang terakhir dalam pertemuan ini akan kita bahas hak asasi dan kewajiban manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Mungkin dalam pertemuan ini hanya itu yang akan kita bahas. Baik, kita lihat yang pertama. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang akan kita bahas itu yang pertama, makna hak asasi manusia. Barangkali di kelas 10 sudah kita bahas sedikit ya pengertian atau arti dari hak asasi manusia itu. Mari kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, ini adalah pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Kemudian Jan Matterson, anggota Komisi HAM PBB, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Maka ada beberapa makna dalam HAM itu. Yang pertama, HAM adalah hak alamiah yang melekat pada diri manusia. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Kemudian ciri-ciri hak asasi manusia itu yang pertama hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau tadi pengertian hak, sekarang kita masuk pada makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Nah, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Maka hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan yang sebab akibat. Maka hak dan kewajiban asasi ini tidak dapat dipisahkan. Karena
bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Berikut kita lihat substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, itu tadi kita bahas perspektif Pancasilanya itu bagaimana. Yang pertama, mari kita lihat hak dan kewajiban asasi yang terdapat dalam nilai dasar Pancasila. Apa yang dimaksud dengan nilai dasar? Adalah nilai yang tidak dapat diubah yang terdapat dalam Pancasila itu. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Bagaimana hubungan hak dan kewajiban dengan Pancasila? Kita lihat yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membangun, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sementara yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah dan sebagainya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan yang sebesar-besarnya pada masyarakat. Sementara hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila adalah, apa yang dimaksud dengan nilai instrumental? Nilai instrumental adalah produk hukum atau undang-undang dari nilai dasar tadi. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 tentang HAM pasal 8A sampai pasal 28J. Kitab MPR nomor 17 MPR 98 tentang HAM. Ada lagi dalam Undang-Undang Organik, Undang-Undang nomor 5 tahun 98, Undang-Undang nomor 39 tahun 99, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, Undang-Undang nomor 11 tahun 2005, dan sebagainya. Kemudian ada dalam Perpu, dalam PP, dalam Kepres, dan sebagainya. Yang terakhir, bagaimana hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila? Nilai praksis itu adalah nilai praktek yang nampak oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam tabel ya, sila pertama kita nampak bangsa Indonesia saling menghormati, kebebasan beragama, tidak memaksakan agama. Sila kedua mengakui persamaan derajat, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa. Nah, itu sudah nampak pada bangsa Indonesia, itu nilai prakteknya. Sila persatuan misalnya menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau sila keempat mengutamakan kepentingan negara, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan musyawarah, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Sementara yang kelima adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, menjauhi sikap pemerasan pada orang lain. Nah, jadi ini adalah nilai praksis yang nampak oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan nyata ya. Demikian saja materi ini. Untuk latihan yang harus kamu buat, cukup kamu buat 2 buah latihan saja. Yang pertama, jelaskan pengertian hak dan kewajiban. Hak itu apa? Kewajiban itu apa? Yang kedua, jelaskan
hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Itu ada 5 ya. Terus dalam nilai instrumental dan dalam nilai praksis. Nah, jadi 2 saja pertanyaannya. Yang pertama pengertian hak dan kewajiban, yang kedua hak dan kewajiban manusia dalam nilai dasar bagaimana, itu ada 5, dalam nilai instrumental dan dalam nilai. Ini beberapa hasil penelusuran dari web. Itu saja demikian agar dapat dimaklumi, dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.